Shalom Bapak Ibu. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Mari kita simak bersama-sama. Saya akan membacakannya dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, judul renungan kita adalah perlengkapan rohani. Jika kita memperhatikan dan mempelajari zaman Paulus ketika dia hidup di era kerajaan Romawi, maka dia memperhatikan bagaimana tentara-tentara Romawi memiliki perlengkapan-perlengkapan perang yang lengkap, meskipun belum seperti saat ini. Tentara Romawi memiliki perlengkapan yang begitu lengkapnya sehingga ketika mereka akan berperang, tujuannya adalah untuk mendapatkan kemenangan. Lalu kalau kita juga bandingkan saat ini, serdadu atau tentara, semua akan dipersiapkan dengan baik supaya ketika mereka ada di medan pertempuran, mereka tidak terluka ataupun mereka tidak tewas. Apa hubungannya dengan perlengkapan perang dan perlengkapan rohani? Paulus memberikan gambaran bahwa, tanda kutip, ya, kita ini sedang berperang, tentu bukan berperang secara fisik. Utamanya kita ini berperang melawan ego kita supaya tunduk kepada Allah. Mengapa Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan? Karena banyak orang percaya tidak sanggup mempertahankan iman dan keyakinannya kepada Kristus. Kita semua tentu sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kita harus memperjuangkan dan mempertahankan keyakinan kita itu supaya kita tidak kalah terhadap apapun dan akhirnya berpaling dari Yesus Kristus. Banyak orang percaya tidak sanggup mempertahankan iman dan keyakinannya kepada Yesus Kristus. Bisa karena masalah ekonomi, lalu masalah sosial atau pergaulan. Nah, kalau ekonomi kita sudah tahu ada banyak orang diiming-imingi akan diberikan bantuan, akan diberikan A, B, C, sehingga mereka tidak lagi
sanggup mempertahankan keyakinannya kepada Kristus. Lalu yang kedua, bisa karena masalah sosial atau pergaulan. Karena dalam komunitasnya, orang yang percaya kepada Yesus itu hanya sedikit, atau bahkan mungkin hanya sendiri dalam komunitasnya itu, sehingga dia memilih untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Lalu yang ketiga, status. Nah, status ini sangat berpengaruh, apalagi di era medsos sekarang ya. Orang pingin statusnya dikenal, lalu dia pingin cepat mendapatkan sesuatu, sehingga dia merubah statusnya. Dan itu juga seringkali berhubungan dengan keyakinan. Lalu apa? Jabatan. Oleh karena jabatan, seseorang tidak kuat mempertahankan keyakinannya. Kesenangan hidup. Ada juga kesenangan hidup ataupun dikatakan hedonisme. Karena memang keinginannya ingin mengikuti tren, lalu dia tidak bisa mempertahankan keyakinannya itu demi kesenangan hidup. Nah, ini juga sering terjadi karena seseorang ataupun menyukai lawan jenis sehingga rela meninggalkan Kristus. Mengapa seseorang tidak sanggup mempertahankan iman? Oleh karena tipu muslihat iblis. Saudara, siapakah lawan kita sesungguhnya? Paulus mengatakan dalam kitab Efesus yang sudah kita baca bahwa lawan kita bukanlah manusia, melainkan iblis dan tipu daya muslihatnya. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Kalau ada misalnya orang yang menghujat Yesus, ada orang yang tidak senang terhadap pengikut Yesus, sesungguhnya iblis memakai dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa lawan kita bukanlah manusia. Maka Paulus berkata, kita ini sedang dalam posisi apa? Berperang. Berperang melawan siapa? Melawan iblis dan tipu muslihatnya. Bagaimana supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis tersebut? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu berbicara tentang perlengkapan rohani. Yang pertama Paulus menyatakan dalam Efesus 6 ayat 14 bahwa perlengkapan senjata Allah itu jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Berdirilah tegap sebagai seorang tentara, maka tentara yang akan berperang itu dia harus berdiri tegap, dia harus punya optimisme untuk memenangkan peperangan. Itu kalau tentara. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Hidup dalam kebenaran. Yesus adalah kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan menuntun kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Nah, hidup dalam kebenaran itu kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan berbaju jirahkan keadilan. Tentu ini berbicara tentang apa? Sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memiliki sikap yang adil, dan sikap yang adil ini tetap harus kita landaskan kepada firman Tuhan. Ya.
Keadilan yang dimiliki Allah memang berbeda dengan keadilan yang dilakukan oleh manusia, karena Allah itu maha adil. Allah itu adil dalam menghakimi dan menghukum manusia yang berdosa. Namun kita sebagai umatnya, jangan sampai kebenaran itu hilang dari kehidupan kita, dan jangan sampai keadilan itu kita tinggalkan. Hiduplah dalam kebenaran dan keadilan. Perlengkapan senjata Allah yang kedua adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita adalah duta Allah di dunia ini. Kita wakil-wakil Tuhan di dunia ini. Apakah dia masih seorang pelajar, apakah dia seorang pengajar, apakah dia seorang profesional, maka ketika kita menjadi murid Kristus, kita otomatis menjadi duta-duta Kristus di dunia ini. Maka berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bagaimana sih memberitakan Injil Tuhan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, lewat keluarga kah, lewat teman kah? Kalau ada kesempatan, sampaikanlah kepada mereka bahwa Yesus itu juru selamat. Lalu Pak, kalau misalnya mereka menolak, ya kalau mereka menolak, udah nggak usah diperpanjang. Nah, karena menerima Yesus sebagai juru selamat itu bukanlah paksaan, ya, tidak ada paksaan. Yesus pernah berkata, tidak ada orang yang datang kepadaku kalau tidak dipilih oleh Bapakku. Itu kata Yesus. Jadi kalau kita misalnya menjadi duta Kristus, sebagai wakil Kristus di dunia ini, menyampaikan berita sukacita, menyampaikan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, lakukanlah itu dengan sukacita, ya. Paling tidak lakukan dengan menjadi saksi di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, dalam segala hal, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perlengkapan senjata Allah berikut ini adalah perisai iman. Kalau tentara, mereka pakai perisai tameng, ya, tameng, supaya pada saat dia berperang, kalau dulu kan berperangnya pakai pedang, maka digambarkan ada perisai untuk menangkis serangan lawan. Pergunakanlah perisai iman. Jadi milikilah iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Bukan iman yang separuh-separuh, ya. Miliki iman yang sesungguhnya kepada Kristus. Berserah sepenuhnya kepada Kristus. Nah, kita akan lihat lagi nih. Ada banyak godaan untuk cepat kaya. Nah, godaan-godaan itu bagaimana caranya untuk kita bisa terlepas? Pergunakan perisai iman, ya. Godaan untuk cepat kaya, istilah sekarang ini kan pesugihan. Banyak di antara kita ataupun ada banyak orang yang ingin cepat kaya tanpa proses, ingin cepat kaya dengan instan. Ya, karena saat ini kan banyak orang yang kaya dengan cara instan, ya. Ada yang kaya dengan dia menaikkan status sosialnya dengan harapan cepat dikenal, lalu banyak nanti undangan. Nah, kalau dia artis, dengan dia top, populer, maka dia akan banyak tawaran. Dan memang itu terbukti. Coba kita perhatikan, banyak yang viral-viral itu langsung dia dapat job. Tapi apakah itu sesuai dengan proses? Kalau misalnya sesuai dengan proses yang dia jalani,
semua nggak apa-apa. Tapi kalau proses itu dijalani dengan cara yang tidak baik, maka itu yang harus dipertanyakan. Kemudian ada yang tergoda untuk cepat dapat jodoh. Lalu pakai apa? Susuk, pelet, dan lain-lain. Ada yang tergoda untuk cepat dapat jabatan yang strategis. Ini bukan rahasia lagi. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus yang tadinya pengikut Kristus, lalu dia ditawari, kamu kalau mau dapat posisi, kamu harus meninggalkan imanmu, lalu berpindah keyakinan, sehingga kamu nanti bisa mendapatkan uh, posisi ini. Nah, itu godaan. Bagaimana caranya supaya godaan itu bisa dilawan? Maka dengan perisai iman. Pergunakanlah perisai iman. Iman itu sesungguhnya harus disandarkan kepada Yesus Kristus. Nah, disinilah dibutuhkan apa? Pikul salib, ya, pikul salib. Menjadi orang Kristen ataupun pengikut Yesus itu ada yang diberkati secara ekonomi, ada yang diberkati kesehatannya, ada yang diberkati usahanya, tapi ada juga ekonomi tetap biasa-biasa saja. Nah, jadi mengikut Yesus itu butuh kekuatan dan butuh iman sehingga kita bisa memikul salib yang diberikan olehnya. Perlengkapan senjata Allah, Paulus katakan, terimalah ketopong keselamatan. Di sini ada gambarnya, ada helm. Ya, orang kalau berperang pakai helm lengkap. Ya. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu sebagai pedang untuk kita melawan si jahat ataupun tipu daya iblis. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita sesungguhnya sudah komplit. Nah, kalau kita melaksanakan yang tadi itu dari awal sampai yang akhir ini, maka kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, lawan kita bukanlah manusia, lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, dan penguasa-penguasa dunia yang jahat. Jadi saudaraku, marilah kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan sebagaimana seorang tentara dia harus mempergunakan perlengkapannya untuk melawan musuh, keadilan, iman, dan firman Tuhan harus diaktifkan melalui doa yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita dilindungi, pemberitaan Injil dapat efektif, para pelayan Tuhan dan orang-orang kudus dijaga dan diurapi oleh Tuhan. Inilah peperangan kita, yaitu peperangan rohani. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah untuk bertahan, untuk melawan iblis, dan supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita berjuang, kita tetap berdiri teguh, tidak mudah digoyahkan dan
tidak mudah terombang-ambing. Demikian firman Tuhan, semoga kita sekalian diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.